sebetulnya gambarannya perusahaan itu sama dengan gambaran kita secara personal lah. Kalau memang kita melihat kita memiliki aset, memiliki utang, kemudian kita memiliki, nah, jadi itu semua nanti apa aset yang dimiliki perusahaan, baik itu aset dalam bentuk tetap, aset lancar ya, kemudian juga equity. Nah, sama ketika kalau kita implementasikan dalam satu personal misalnya ya, kita beli mobil ya, atau beli rumah lah, beli rumah aset kita gitu ya. Nah, dari mana perolehan rumah itu? Apa dengan menyicil kita muncul utang, atau misalnya dari uang kita, berarti modal kita yang kita gunakan. Welcome to Techsem Talks by Techsemco with your host, Rovalin John. Halo Konsem, ketemu lagi dengan aku Sania di podcast Techsemco Talk. Hari ini kita akan membahas materi yang bagi sebagian orang itu mungkin agak susah ya, yaitu akuntansi. Nah, kali ini aku ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa nih. Mungkin kita sapa dulu orangnya. Halo Ibu Yati. Selamat siang, Sonia. Mbak Sonia. Selamat siang Ibu. Kesibukannya apa Ibu kalau boleh tahu akhir-akhir ini? Ya, Mbak Sonia. Sekarang ini saya kebetulan sebagai seorang pengajar, ya dosen ya di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung di Universitas Widyatama. Baik Ibu, kita pada video kali ini ya akan membahas terkait akuntansi Ibu. Nah, mungkin sebagai awalan ya kita membahas konsep dasarnya terlebih dahulu. Nah, mungkin aku mau mulai dari pertanyaan sederhana nih, yaitu sebenarnya apa sih Ibu akuntansi itu dan kenapa sih bisnis itu membutuhkan akuntansi? Iya ya. Sebetulnya tepat podcast ini ya untuk bisa mengajak semua untuk bisa dapat memahami akuntansi gitu ya, karena bagi sebagian orang akuntansi itu ada yang bilang pusing gitu ya, ada yang bilang kurang menyenangkan seperti itu ya. Jadi akuntansi itu adalah sebagai suatu proses ya dalam pembuatan laporan keuangan lah. Itu nanti kan ada prosesnya itu. Jadi outputnya menghasilkan suatu laporan keuangan ya, dan laporan keuangan ini kan sangat diperlukan dalam satu proses bisnis ya. Artinya mau itu unit bisnis kecil, UMKM atau perusahaan besar gitu ya. Itu sebagai suatu output laporan untuk bisa menggambarkan ya baik itu performance ataupun hasil daripada usaha itu sendiri. Ya ibaratnya kita melihat bagaimana perusahaan ini, lihat aja laporan keuangannya seperti apa gitu ya, selain dari nanti kita bisa melihat annual report-nya ya, atau indikator keberhasilan lainnya, dan juga laporan keuangannya itu salah satu. Nah, Ibu, jadi akuntansi ini kan berkaitan erat ya dengan laporan keuangan. Nah, Betul. sebenarnya laporan keuangan ini apa sih, Ibu? Nah, laporan keuangan atau sering disebut dengan financial statement, yaitu berisikan adanya nanti dari laporan laba rugi ya, atau income statement, laporan posisi keuangan ya, kemudian laporan modal equity ya, kemudian juga ada laporan catatan keuangan dan laporan arus kas. Nah, ini sebagai satu bentuk kesatuan, nanti laporan keuangan ini disajikan oleh perusahaan atau dibuat oleh perusahaan yang nanti menggambarkan daripada posisi asetnya, artinya harta apa yang dimiliki dalam perusahaan, kemudian juga liabilitas utang apa yang dimiliki, sehingga equity-nya itu, net equity-nya berapa yang dimiliki perusahaan ya. Jadi ibarat kalau personal juga kan kita melihat seseorang itu dia punya apa sih gitu ya, dia banyak utang nggak gitu kan, kemudian juga berarti dia modalnya apa nih gitu ya, kurang lebih. Nah, sebetulnya gambarannya perusahaan itu sama dengan gambaran kita secara personal lah. Kalau memang kita melihat kita memiliki aset, memiliki utang, kemudian kita memiliki, nah, jadi itu semua nanti apa aset yang dimiliki perusahaan, baik itu aset dalam bentuk tetap, aset lancar ya, kemudian juga equity, jangka pendek equity-nya, kemudian utang jangka pendek ataupun jangka panjang, termasuk di dalam laporan laba rugi kita bisa melihat berapa pendapatan ya, omset dari perusahaan dalam satu tahun gitu kan, kemudian juga beban-beban, dan tentu saja kita bisa melihat
berapa laba perusahaan itu yang dihasilkan dalam satu periode seperti itu. Baik, jadi sebenarnya laporan keuangan ini sangat panjang ya Ibu prosesnya. Panjang, betul. Dan itu kita tidak bisa melihatnya parsial gitu ya. Oh, kita lihat labanya aja, nggak bisa. Kita harus melihat secara keseluruhan. Nanti laba itu juga ibaratnya relevansinya dengan neraca atau laporan posisi keuangan, juga nanti dengan cash flow ya, kemudian laporan modal, dan ya itu semua sebetulnya saling terkaitan satu sama lainnya gitu. Jadi panjang, dan sekarang ini kan era digitalisasi, sudah banyak IT, artinya dengan software ya, dengan tools ya, ini sudah sangat dimudahkan sekarang ini. Cuman tentu artinya karena ini, nah ini kalau kita berbicara sejarah, akuntansi ini lahir dari ilmunya matematik gitu ya. Nah jadi orang ya, artinya gini, ini logikanya harus jalan di sini ya, karena hitung-hitungan ya kita juga di situ angka semua ya, artinya semua ini juga keberkenan. Jadi logika jalannya itu ya matematik seperti itu. Jadi asik sebetulnya kalau kita memahami gitu ya. Jadi tidak membosankan, tapi memang ya tentu dibutuhkan satu keseriusan, keteladanan, kecermatan yang tinggi gitu dalam akuntansi. Baik, jadi bisa di take a notes ya Ibu. Jadi akuntansi ini membutuhkan kecermatan. Betul, kecermatan. Nah Ibu, tadi saya ada dengar nih terkait aset, kemudian ekuitas, liabilitas. Nah ini kan 3 hal utama ya Ibu yang sangat penting di akuntansi. Nah mungkin boleh Ibu dijelaskan terkait 3 hal ini dengan contoh kali ya, yang gampang diingat orang, biar orang ini jadi paham tentang akuntansi. Ya, misalnya perusahaan ini memiliki aset gitu ya, ibarat aset mesin lah ya. Kalau manufaktur itu kan mesin. Nah, dia membeli mesin itu akan menjadi asetnya, aset tetap yang dia akan gunakan jangka waktunya misalnya lebih dari 1 tahun seperti itu. Nah, ketika aset mesin ini dibeli dengan menyicil atau utang, maka muncul utang atau liabilitas. Sehingga nanti apa yang sudah dibayarnya, misalnya seperti itu akan menjadi equity yang dimiliki. Jadi kalau kita belajar persamaan akuntansi ya, biasanya kita belajar dari situ dulu gitu ya. Aset sama dengan liabilitas ditambah equity, atau aset sama dengan utang ditambah modal gitu, seperti itu. Jadi itu pasti akan selalu sama gitu ya, namanya persamaan itu. Ketika aset bertambah, dari mana nih? Apakah dari modal sendiri atau dari utang gitu ya. Nah, sama ketika kalau kita implementasikan dalam satu personal misalnya ya, kita beli mobil ya, atau beli rumah lah, beli rumah aset kita gitu ya. Nah, dari mana perolehan rumah itu? Apa dengan menyicil kita muncul utang, atau misalnya dari uang kita, berarti modal kita yang kita gunakan. Jadi sebetulnya sangat terimplementasi ya akuntansi ini, baik dalam perusahaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi itu antara aset, liabilitas utang ataupun equity. Oke, jadi itu dulu ya Ibu yang perlu mungkin dimengerti ya. Asal udah mengerti konsep aset, liabilitas, dan ekuitas, seharusnya sudah mulai paham nih tentang konsep dasar akuntansinya. Ya, itu kan konsep dasar ya, tentu nanti turunan-turunannya dari aset itu nanti ada yang namanya aset lancar ya. Aset lancar itu kas, persediaan, piutang gitu ya. Kemudian aset lainnya yang sifatnya lancar, yang masa manfaatnya di bawah setahun ya. Ada aset tetap gitu yang masa manfaatnya di atas 1 tahun gitu. Kemudian utang juga sama, utang lancar ya, utangnya di bawah 1 tahun, dan utang jangka panjang itu di atas 1. Nah ini kan turunan-turunannya ini yang kita harus pahami, artinya nanti mana yang menjadi itu modal kerja ya, seperti itu. Ya, memang yang satu memang dipahami, kedua juga ya dihafal dulu, nanti dipahami gitu. Dan itu harus letterlock hafal gitu, apalagi nanti kalau kita berbicara debit kredit gitu ya, orang kata debit kredit, mana ini debit, mana ini kredit, seperti itu. Oke Ibu, nah setelah membahas jurnal-jurnal di akuntansi tadi ya, ada aset dan lain-lain. Nah saya ingin tanya nih Ibu, sebenarnya seberapa penting sih Ibu bikin laporan keuangan bagi perusahaan itu? Sebenarnya apa sih yang dilihat dari perusahaan ini dari laporan keuangannya? Iya,
Tadi saya sampaikan bahwa laporan keuangan itu kan ada satu paket ya, namanya financial statement dari laba rugi ya, kemudian dari posisi keuangan neraca, laporan perubahan modal, cash flow dengan laporan keuangan. Nah, ini semuanya elemen itu memang penting ya untuk bisa melihat satu performance perusahaan sejauh mana gitu. Ibaratnya kalau ada yang namanya stakeholder atau pemilik perusahaan kan tentu yang dilihat itu laporan keuangan mana nih labanya gitu ya. Ya itu kita tunjukkan dari laporan keuangan gitu ya. Jadi seberapa penting itu juga kepada pihak perbankan nanti. Nah, pihak perbankan juga sama ketika misalnya kita mengajukan kredit gitu ya. Seperti itu pasti kan yang minta laporan keuangan ya. Kemudian juga pihak lainnya yang memang berkepentingan seperti pajak gitu kan sama ya. Itu nanti yang dilihat juga sama laporan keuangan. Jadi ketika kalau berbicara badan usaha atau korporasi gitu ya, itu adalah merupakan satu hal yang penting ya. Jadi ketika kita mau mendirikan usaha gitu, nah nanti harus selain usahanya jalan dipikirkan dulu tuh bagaimana membuat laporan keuangannya. Baik itu nanti misalnya sudah berjalan 1 bulan, bahkan 1 tahun itu harus sudah ada ya sudah. Jadi bahasa penting untuk dapat melaporkan gitu ya. Oke, Ibu. Nah, karena kita sudah berbicara terkait konsep dasar, kemudian laporan keuangan itu untuk apa. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, mungkin biar kawan Sam yang menonton itu juga bisa tahu, Ibu, sebenarnya kesalahan apa yang sering dilakukan oleh pemula ketika membuat laporan keuangan, Ibu. Kan panjang tuh laporan keuangan, ada dari laba rugi, kemudian lanjut lagi, ada perubahan modal, ada lanjut lagi sampai jadi laporan keuangan, begitu. Iya, mungkin juga sama ya di perkuliahan itu juga diajarkan kita berbasis manual dulu ya sebelum sekarang era digitalisasi sudah sangat mudah, tinggal input semua sudah masuk ke dalam laporan keuangan. Tapi konsep dasarnya itu memang sangat perlu untuk bisa dipelajari secara manual ya atau gitu. Nah, pada saat kita menentukan jurnal itu penting ya, jurnal itu harus benar dulu ya. Debit kreditnya harus benar. Kemudian nanti setelah itu terposting ke dalam e-book besar. Kalau sekarang mungkin di dalam komputerisasi digitalisasi sudah langsung terposting gitu ya. Nanti setelah itu, nah ini yang kadang itu adalah harus balance ya. Kalau akuntansi itu harus balance antara debit dan kredit. Sehingga nanti ketika sudah balance ya di dalam neraca saldo ibaratnya ya setelah buku besar masuk lagi, itu nanti kita akan masuk ke dalam laporan keuangan. Ya, jadi yang pertama awalnya jurnalnya harus benar dulu ya. Kalau posting membentuk neraca saldo itu sudah terotomatisasi dalam komputerisasi. Tapi jurnal betul, kemudian nanti terposting, kemudian nanti neraca saldo balance ya, baru bisa buat laporan keuangan. Oke, baik. Terima kasih sekali Ibu atas ilmunya yang bermanfaat. Ya, semoga ini menjadi daya tarik minat ya anak-anak perusahaan udah sekarang untuk ke bidang akuntansi ya, karena kenapa proses bisnis di Indonesia ini tetap berjalan ya. Kalau misalnya minatnya sedikit, siapa yang mau garap gitu ya. Jadi kalau saya pikir beruntung untuk yang menyelam bidang akuntansi, berarti peluangnya masih ada. Dan sekarang itu ada PP 43 ya tahun 2000 kemarin bahwa profesi akuntansi sekarang sudah dilindungi oleh negara gitu ya. Itu mungkin ya pesan saya. Oke, baik. Semoga kawan Sam yang menonton video ini jadi lebih termotivasi ya Ibu untuk memasuki bidang akuntansi. Terima kasih banyak Ibu sama-sama, Yati. Mbak Sofia. Iya Ibu. Kemudian perbincangan tersebut telah menutup video kita kali ini. Aku Sonia, sampai jumpa di podcast TechSem Kotok selanjutnya.